أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita akan teruskan pembahasan irfan. Dalam hal ini irfan amali, irfan yang berkaitan dengan amalan-amalan untuk mensucikan jiwa kita agar jiwa kita baqa, jiwa kita fana ke dalam baqanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya satu yang baqa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Selain yang baqa, dia harus fana. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya harus fana, kullu man 'alaiha fan, semuanya harus fana. Semuanya harus binasa, semuanya harus kembali ke ketiadaan dan masuk dalam wujud yang sesungguhnya, yaitu Dia yang maha wujud, yang kita kenal dengan istilah wajibul wujud. Mari kita masuk ke screen untuk meneruskan pelajaran kita. Jadi terakhir kita sampai di sini nih. Ya. Ini kita sampai di ini 11.2 ya. Jadi kita sampai di sini nih. Jadi dalam pendekatan irfan, jadi kita terakhir sampai sini berbicara tentang ilmu laduni. Jadi kita akan membahas nanti ilmu laduni. Ini adalah judul sebelumnya adalah ini. Ya, ini dia. Bab ataukah yang berbicara tentang mana nih judulnya nih, epistemologi irfan. Dan kita sudah sampai pada ayat-ayat dan hadis-hadis. Ya, ini kita sudah bahas ini. Surat An-Nahl ayat 78 di mana Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Kita lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian ini juga ada ayat ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Furqan itu pembeda. Pembeda bisa bermakna kebenaran dan kebatilan, keburukan dan kebaikan, bisa juga pembeda antara mana yang fana dan mana yang baqa. Kemudian juga wattaqullah wa yu'allimkum, kalau kita bertakwa Allah mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, siapa yang bersungguh-sungguh fina di dalam kami. Dalam ayat ini menggunakan kata fina. Ya, jadi ini dalam kurung jalan versi Kementerian Agama. Kalau kita lihat hanya kata fina pada kami, siapa yang bersungguh-sungguh di dalam kami. Lanahdiyanahum subulana. Artinya kita ini tidak pernah keluar dari wilayah Allah, sehingga mujahadah kita pun berada di dalam wilayah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda Nabi, seandainya syaitan tidak menyelimuti kalbunya manusia, Bani Adam, maka manusia akan menyaksikan alam malakut. Ya, laula an syayatina yahumuna ila qulubi Bani Adam lanazaru ilal malakuti. Niscaya mereka akan menyaksikan alam malakut. Begitu juga terakhir adalah man akhlasallaha arba'ina sabah. Siapa yang mengikhlaskan jiwanya hanya semata-mata kepada Allah, maksudnya selama tidak pernah ada yang lain dalam jiwanya selain Allah, selama arba'ina sabahan, 40 pagi saja, maka zaharat ya Nabi ul hikmah, maka akan terjadi keterpancaran hikmah min kalbihi, dari kalbunya, ala lisanihi, menuju kepada lisannya. Kata-katanya adalah merupakan
pancaran, merupakan emanasi daripada jiwanya yang penuh dengan hikmah. Jadi dalam pendekatan irfan dan iluminasi, irfan ini adalah gnostik, sedangkan iluminasi adalah merupakan isyrak, pemancaran. Jadi iluminasi ini adalah gnostikism. Kalau ini adalah iluminasi, pemancaran berbentuk cahaya. Terdapat ilmu yang diperoleh tidak. Jadi ini penekanannya. Jadi dari ayat-ayat dan hadis-hadis tadi menunjukkan bahwa ada ilmu yang diperolehnya tidak dengan jalan belajar, tidak dengan proses belajar mengajar, tidak dengan metode argumentasi hujah, tidak dengan eksperimen penelitian, akan tetapi diperoleh dengan jalan tazkiyatun nafs dan ketakwaan. Ambillah contoh misalnya puncak daripada ilmu ini yang disebut dengan ilmu laduni adalah wahyu. Nabi tahu semua kok tahapan-tahapan manusia di dalam perut ibunya. Ayat itu turun 1400 tahun yang lalu, dan sekarang setelah ilmu biologi, embriologi berkembang dengan pesat, bahwa apa yang dikatakan Al-Quran benar adanya. Kok bisa padahal Nabi tidak pernah sekolah kedokteran, tidak pernah masuk jurusan biologi, tidak pernah juga melakukan penelitian di laboratorium, di lab manapun juga. Kok kenapa dia sudah tahu? Nah itu tadi, ilmunya dari Allah. Jadi ilmu itu disimpan oleh Allah dalam jiwanya, namanya wahyu. Apakah kita sudah tidak bisa dapat seperti itu? Jawabannya bisa. Karena di dalam Al-Quran beberapa cerita disebutkan, seperti misalnya Allah berbicara langsung kepada ibunya Musa. Kata berbicara langsung itu artinya apa? Allah menyimpan semua yang diinginkan pada jiwanya ibunya Musa. Dan ibunya Musa memahami itu dengan tegas, itu adalah dari Allah. Seperti suruh menghanyutkan bayinya. Begitu juga misalnya dengan Maryam. Juga seperti itu. Jadi Maryam juga berkomunikasi langsung dengan Allah. Begitu juga dengan ibunya Maryam. Begitu juga misalnya istrinya Fir'aun, Asia, dan banyak lagi yang lain. Jadi artinya kita juga bisa mengalami yang sama, walaupun tidak sekuat, tidak seintensif yang terjadi pada Nabi. Pada intensif yang maksimal itu disebut dengan wahyu. Pada intensif yang lebih rendah namanya ilham atau semacamnya. Kesimpulannya itu yang disebut dengan ilmu laduni. Ya. Cara memperolehnya tidak dengan belajar, tidak dengan argumentasi, tidak dengan eksperimen, tetapi dengan tazkiyatun nafs dan ketakwaan. Tazkiyatun nafs, apa itu ketakwaan? Memelihara diri kita dari hal-hal yang bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan adalah melakukan hal-hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Rabbul Alamin. Itu adalah jalan seperti itulah yang harus dilakukan. Jadi kita melatih diri kita untuk melawan nafs kita, melatih diri kita untuk bertakwa. Ilmu yang kita dapatkan dari sisi ini, entah namanya wahyu seperti pada Nabi, atau ilham pada yang lain, maka kemudian disebut dengan ilmu laduni. Ilmu laduni. Nah sebelum kita lanjut ke sini, kita dulu mencoba membicarakan tentang laduni, walaupun di sini juga dibicarakan sedikit. Jadi dikatakan gini, kata laduni sendiri berasal dari bahasa Arab. Jadi laduni itu dari bahasa Arab, dari kata ladai. Ya. Akar katanya adalah ladun atau ladai, sisi, ya, pada. Jadi kata ladai itu dekat, dekat dalam pengertian di situ. Ya, nanti kita lihat. Ataukah pangkuan? Ya, nanti kita lihat ini dalam beberapa ayat. Jadi kita nanti akan melihat beberapa ayat yang menggunakan kata ini. Syekhul Akbar Ibnu Arabi menjelaskan pengertian ilmu laduni di dalam bukunya sangat terkenal, yaitu Futuhat Al-Makkiyah. Jadi sampaikan dalam bukunya, kitabnya Futuhat Al-Makkiyah, yaitu ilmu yang terpancar ke dalam kalbu manusia. Ilmu yang terpancar ke dalam kalbu manusia
tanpa diusahakan dan tanpa menggunakan argumentasi rasional. Jadi tanpa diusahakan dan tanpa menggunakan argumentasi rasional. Kalau diusahakan atau menggunakan argumentasi rasional, nah itu namanya ilmu husuli, bukan huduri. Itu bukan laduni namanya. Tetapi itu adalah ilmu yang kita pelajari dengan cara berproses. Nah, jadi kita coba menjelaskan dulu ini. Kita pindah ke sini. Nah, kita mulai dulu dari surat Yusuf. Ya, surat Yusuf. Ini surat Yusuf, surat 12, ayatnya 25. Ya. Jadi pada saat Zulaikha menggoda Yusuf, Yusuf menolak dan lari, menyelamatkan diri, menuju ke pintu. Jadi sini dikatakan wastabaqal baba. Keduanya musabaka, berlomba, berlari ke pintu. Jadi istabaqa ini mati menunjukkan dua, keduanya berlari ke pintu. Tentu tidak bersamaan. Ya, tentu Yusuf duluan disusul oleh Zulaikha. Jadi Yusuf lari ke pintu untuk menyelamatkan diri, Zulaikha lari untuk menahan Yusuf. Jadi begitu sama-sama berlari. Jadi Yusuf berlari ke pintu, Zulaikha berlari ke pintu juga, tetapi tujuannya berbeda. Tujuannya Yusuf untuk keluar, tujuannya Zulaikha untuk menahan Yusuf. Wastabaqal babah. Keduanya menuju kepada pintu. Ya, ini juga bisa dimaknai secara dalam sebetulnya, tapi kita tidak melakukannya dulu karena kita ingin belajar tentang ladai. Wa qaddat qamisahu. Ya. Lalu kemudian qaddat ini taknya menunjukkan perempuan. Zulaikha menarik. Jadi Zulaikha menarik. Dari mana kita tahu Zulaikha ini tak perempuan namanya, tak nis, tak muannas, ya. Qamisahu. Jadi Zulaikha menarik bajunya. Yahunya adalah dhamir untuk laki-laki. Jadi bajunya Yusuf. Min duburin, dari sisi belakang. Wa alfaya, lalu keduanya alfa, menjumpai. Sayyidaha, ya sayyidaha, tuannya itu suaminya. Ya sayyidaha, ini dalam bahasa Arab itu kalau orang dihormati namanya sayyidah, sayyidi, siapa saja. Kalau kita dengarkan diskusi-diskusi di televisi Arab itu pasti menyebut lawannya dengan sayyidi, ya. Jadi alfaya sayyidaha, keduanya menjumpai sayyidaha, ya. Alfaya keduanya, tetapi haknya kepada Zulaikha, ini haknya. Jadi keduanya Yusuf dan Zulaikha menjumpai suaminya Zulaikha, haknya kepada Zulaikha di sini, perempuan itu sayyidaha. Ya. Di mana dijumpainya? Lada, ini ingat, lada. Lada ini dari ya sebetulnya, tapi karena dia ini dimudhaf ilaika kepada bab, maka hilang. Ladal bab. Jadi aslinya ini ladai. Ya. Tapi karena mudhaf ilaih menjadi ya-nya dihilangkan. Lada diganti dengan ini ladal bab. Makanya di sini adalah majrur, dijar di sini. Kenapa? Karena dia mudhaf ilaih, ya. Jadi ladal babi, ya. Jadi wa alfa ya sayyidaha ladal babi. Ya. Di mana lada di sini? Disebutkan di depan, ya. Sebetulnya tidak selamanya harus diartikan di depan. Di sisi, jadi di pintu, pas berdiri di pintu. Nah, itu dia. Jadi namanya lada itu persis di pintu. Ladal bab persis di pintu. Jadi Al-Aziz atau suami Zulaikha pas ada berdiri di pintu situ. Ya. Jadi kita tidak teruskan, intinya adalah kita sudah menemukan kata lada. Ya, dari kata ladai. Tadi kan saya sebutkan sini ladai. Ya. Jadi ladai itu artinya di sisinya. Di sisi dalam pengertian di situ. Ya. Jadi ladai, ya, ladal babi, di sisi pintu. Ya. Kemudian kita lihat surat Al-Kahfi. Ya. Ini adalah cerita Nabi Musa menjumpai Nabi Khidir. Ya. Jadi pada saat Nabi Musa menjumpai Nabi Khidir, di tempat loncatnya ikannya ke lautan, maka di sana dia menjumpai seseorang. Fawajada
maka keduanya itu Musa dan bujangnya, Musa dan asistennya. Fawajada, maka keduanya menjumpai abdan, seorang hamba. Jadi fawajada abdan, maka kemudiannya menjumpai seorang hamba. Min diantara ibadina, hamba-hamba kami. Jadi dia menjumpai seorang hamba diantara hamba-hamba kami. Jadi maksudnya bukan hanya satu-satunya hamba Allah itu dalamnya, ada banyak hamba Allah yang lain yang suci. Di antara hamba-hamba kami yang suci. Jadi kata-kata min ibadina inilah yang kita yang dimaksud Allah di dalam surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr mengatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi fawajada abdan min ibadina atainahu, yang telah kami berikan kepadanya rahmatan. Jadi telah kami berikan kepadanya rahmatan. Min indina. Perhatikan ya sekalian. Min indina. Ya. Min indina. Apa itu indina? Nah, kita lihat. Dari sisi kami. Ini baru sisi nih. Indina. Wa allamnahu. Jadi ingat, hamba tersebut adalah di antara hamba-hamba kami yang kami berikan kepadanya rahmat. Rahmatnya dari mana? Min indi. Supaya kita membedakan kata ladun ini. Jadi indi dengan ladun berbeda. Ya. Min indina wa allamnahu, dan kami mengajarkan min ladunna ilma. Jadi maksudnya kalau kita lihat di sini, rahmatan min indi ini adalah sisi lebih jauh sedikit. Tapi kalau ladunna ya berarti dari Allah sendiri ini. Kan Allah mengajarkan, ilmu itu kan sumbernya Allah. Jadi wa allamnahu. Sama ketika Allah mengatakan allama adamal asma'ullah. Sama ketika Allah mengatakan dalam surat Al-Alaq, allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Sama. Jadi wa'allamnahu min ladunna ilma. Dan kami mengajarkan kepadanya min ladunna, dari sisi kami, ilmu. Ya, ingat, dari mana? Ladunna, ilmu. Nah, ilmu yang datang dari sisi dia, Allah. Inilah sedangkan ilmu ladun, ini ilman. Ladunna ilman. Jadi ilmu inilah sedangkan ilmu ladun. Ilmu laduni. Ya, itulah dia. Dari sini kata-katanya. Jadi min ladunna ilma. Nah, kita semuanya diminta untuk supaya selain menjadi orang yang haus dalam ilmu-ilmu husuli, juga haus dalam ilmu-ilmu huduri. Bagaimana cara memenuhi dahaga kehausan ilmu husuli? Dengan banyak belajar seperti sekarang ini. Atau banyak membaca, banyak berdiskusi. Lalu bagaimana memenuhi dahaga atau kehausan ilmu-ilmu huduri? Dengan tazkiyatun nafs dan meningkatkan kualitas ketakwaan kita, seperti tadi kita lihat dalam buku itu. Jadi wa'allamnahu min ladunna ilma. Dan ini kita disuruh berdoa untuk mendapatkan ilmu laduni juga, selain daripada ilmu husuli. Ya. Ilmu husuli ada kata-kata Rabbana zidna ilman. Itu dia. Tapi kalau yang ilmu laduni disebutkan secara khusus dalam surat Al-Imran. Ya. Surat 3 Al-Imran. Mana ini? Ya, ini adalah ayat 8. Ya. Ayat 8. Allah berfirman, Rabbana. Jadi ini doa dari Allah. Jadi kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana. Wahai Tuhan kami, la tuzigh, janganlah engkau condongkan kepada kesesatan. Qulubana, hati kami, kalbu kami. Ba'da, setelah iz hadaitana. Ba'da iz hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah, petunjuk. Jadi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Setelah engkau memberikan hidayah, dari kata hada, taknya Tuhan. Setelah engkau Tuhan berikan hidayah kepada siapa? Nak kami, hadaitana, nahnu di sini. Jadi itu tadi. Jadi jangan sampai hati kami condong kepada kesesatan. Jadi kalau hati kita kotor atau condong saja kepada yang buruk, tidak bisa dapat nanti ilmu ladun ini, ladun. Ya.
Jadi harus kita minta dulu, Rabbana la tuzigh qulubana. Ini adalah tazkiyatun nafs. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Setelah Engkau Tuhan memberikan petunjuk, guidance, bimbingan, panduan kepada kami. Baru setelah itu wahablana. Karuniakanlah lana kepada kami. Min ladunka, dari sisi kamu. Min ladunka, min ladun, dun baru ka. Jadi ini kaknya Nabi Tuhan. Kaknya adalah kata ganti untuk Tuhan, dhamir Allah. Jadi karuniakanlah kepada kami min dari ladunka, sisimu Tuhan. Rahmatan, rahmat. Innaka antal wahhab. Jadi jemaah sekalian berbahagia, ini menunjukkan kita disuruh minta, disuruh berdoa kepada Allah dirinya sendiri, agar Allah berkenan untuk memancarkan, memindahkan ilmu yang ada di sisinya kepada diri kita juga. Kalau ilmunya Allah dipindahkan ke kita, jangan berpikir ilmunya Tuhan berkurang. Ilmu itu kalau diberikan tidak pernah berkurang. Bukan hanya ilmunya Allah, kita juga ilmu kita. Ilmu kita kalau kita ajarkan kepada orang, ilmu kita tidak berkurang. Ya, seperti itu. Jadi wahab lana min ladunka rahmatan. Karuniakanlah kepada kami min ladunka, dari sisimu Tuhan, rahmatan, rahmat. Innaka antal wahhab. Jadi kita minta nih, wahab lana min ladunka rahmatan. Jadi kita sering-sering baca doa ini. Jadi Bapak yang belum menghafal doa ini bisa baca di surat Ali Imran ayat 8 ini. Surat Ali Imran itu surat 3 ini, ayatnya 8. Mulai dari sini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Nah, jadi itulah kata-kata ladun dalam Al-Qur'an. Kita teruskan. Syekh Jili ini juga adalah seorang urafa, seorang ahli irfan, arif juga. Arif billah. Syekh Jili atau Al-Jili memaknai ilmu laduni sebagai ilmu rohani, pengetahuan hikmah yang diperoleh melalui amal perbuatan yang berketerusan, yang istiqamah. Kontinu itu adalah istiqamah, berketerusan. Bukan sekali saja, bukan 2 kali saja, tapi berketerusan, kontinu. Dalam waktu lama, dalam hal kebaikan dan kesalehan amal ibadah. Jadi dalam waktu lama, dalam hal kebaikan dan kesalehan amal ibadah. Jadi itu. Dalam waktu lama, dalam hal kebaikan dan kesalehan amal ibadah. Ya. Jadi artinya apa? Kata-kata dalam waktu lama di sini kita kasih tanda dulu. Ya. Kata-kata dalam waktu lama di sini artinya butuh proses. Ya. Kemudian kaitannya dengan hal-hal yang baik, ya, hal kebaikan, yaitu kesalehan amal ibadah. Di sini yang disebut dengan amal, disebut dengan irfan amali, karena ini adalah amal. Jadi kita butuh waktu dan ini butuh kedisiplinan. Misalnya Pak Buselen, cobalah disiplinkan diri setiap selesai salat subuh baca doa ahad. Kalau untuk sekedar dapatkan syafaat, ya 40 hari kata para ulama kita cukup, 40 hari berturut-turut. Dan kalau kita jadikan doa itu sebagai bimbingan, panduan untuk fana di dalam bakanya Allah, kita menjadikan buku itu atau doa itu sebagai panduan, sebagai map, sebagai jalan menuju kepada Allah, maka harusnya dibaca setiap hari. Dan setiap kita membacanya, coba kita merenungkan kata-kata yang ada di dalam doa itu, doa ahad. Nah, kalau kita baca di situ, maka kita melihat bahwa itu adalah salah satu bentuk-bentuk munajat kita kepada Allah SWT melalui amalan yang berketerusan, kontinu. Ya, kalau kita melakukannya. Nah, kalau kita melakukannya terus-menerus, suatu saat akan kita rasakan adanya kekuatan-kekuatan gaib, kekuatan-kekuatan batin yang bekerja pada ilmu kita. Ya. Artinya apa? Kita merasa kok tahu ini, tahu itu, rahasia ini, rahasia itu. Padahal kita tidak sekolah di sekolah yang ada kaitannya dengan subjek tersebut. Ya.
Dari mana munculnya, nak? Tanpa kita rasakan, itulah munculnya ilmu laduni pada diri seseorang, pada diri kita. Jadi harus kita lakukan dalam waktu lama, kata Syekh Jili Al-Jili ini, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan kita latih terus-menerus, kita bersihkan jiwa kita dari hal-hal yang buruk, kita melatih diri kita dengan amal-amal yang berkaitan dengan kesalehan, dan seterusnya. Ini Syekh Jili. Ini adalah Syekhul Akbar Al-Arabi, Ibnu Arabi. Sekarang ini adalah Imam Ghazali. Ya, ini adalah Imam Ghazali. Menurut Al-Ghazali. Al-Ghazali ini disebut sebagai kalau ini adalah Syekhul Akbar Ibnu Arabi, maka Imam Ghazali disebut sebagai Hujatul Islam. Ya. Hujatul Islam. Jadi hujahnya Islam. Ya, Hujatul Islam Imam Ghazali. Nah, jadi menurut Al-Ghazali, Imam Ghazali maksudnya, yang bukunya terkenal adalah Ihya Ulumuddin. Ya. Bukunya terkenal adalah Ihya Ulumuddin. Ya, kita bisa lihat di sini. Ya. Jadi Ihya Ulumuddin mana ini? Yang ini ada di kalau Bapak yang membaca bukunya bisa juga. Ini Imam Ghazali itu dikutip juga di dalam buku ini. Ya, mana bukunya nih? Cari dulu. Ini mana? Ini dia. Ini dia. Ini buku yang kita bahas sekarang ini. Tadi sore ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ya Ulumuddin. Bapak bisa lihat ini. Jadi Imam Ghazali Ihya Ulumuddin. Jadi ini bukunya. Ya. Jadi kalau kita baca ini isinya adalah 40 bab. Aslinya buku ini sebetulnya 40 buku jilid dikumpulkan jadi satu. Yang namanya satu buku. Jadi aslinya Ulumuddin ini adalah 40 buku. Setiap buku membahas satu tema. Ya, begitu. Jadi satu bab. Jadi itu adalah namanya Ihya Ulumuddin. Jadi begitu. Jadi berkaitan dengan tema-tema yang berkaitan dengan hati. Saya Ulumuddin. Contohnya sini, coba kita buka. Ya, ini. Nah, di sini contohnya yang dibahas di sini berikutnya. Ya. Ini adalah tentang ke-37. Ya, 37 judulnya Niat, Ikhlas, dan Kejujuran. Ini kan berkaitan dengan hati. Niat, ikhlas, dan kejujuran. Seperti itu. Ya. Kalau sebelumnya, jadi tema-temanya bagus. Ya, tema-temanya bagus. Ini bahasa Indonesia sudah diterimakan. Ini ringkasan. Yang ke-36 tentang cinta. Rindu dan ridho. Ini kan tema-temanya bagus. Ya. Seputar cinta, rindu, dan ridho. Jadi cinta, rindu, dan ridho. Ya, jadi kan gitu-gitu. Jadi tema-temanya bagus. Kalau Ihya Ulumuddin. Ya. Nah, jadi cuma sekali itu adalah contoh ya. Kalau mau itu ada di Play Store. Tinggal Bapak Ibu bisa download. Jadi, Syekh Jili memaknainya sebagai sebuah amal yang bersifat istiqomah. Imam Ghazali menyebut ilmu laduni adalah ilmu yang dipancarkan langsung oleh Allah, oleh Tuhan. Ingat. Jadi Imam Ghazali mengatakan ilmu laduni itu adalah ilmu yang dipancarkan. Ya. Ingat, dipancarkan itu adalah iluminasi tadi. Iluminasi. Ya. Jadi tadi ada iluminasi tadi di atas ini. Laduni itu adalah berdasarkan iluminasi, ada tadi di sini ya. Posisinya di mana kita lihat nanti di sini ya. Jadi dia hanya memancar ya. Dia memancar ke dalam jiwa manusia. Terpancar, ilmu yang terpancar dalam kalbu manusia, sama dengan kata Ibnu Arabi. Nah, begitu juga Imam Ghazali ya, seperti itu ya. Itu adalah pengetahuan yang sifatnya memancar, dipancarkan langsung oleh Allah ke dalam kalbunya manusia. Jadi langsung, namanya ilmu huduri. Kata huduri itu artinya langsung, hadir. Jadi langsung hadir di sana. Dan kita sudah sampaikan bahwa manusia memang sesederhana apapun kita semuanya punya ilmu huduri. Semua manusia. Jadi semua manusia itu Allah berikan kepadanya ilmu huduri. Ya, contohnya, kita tahu kalau kita haus. Nah, itu kan ilmu huduri. Kita tahu kalau kita haus itu adalah hadir begitu saja. Langsung kita merasakan haus. Ya. Tidak melalui baca buku dulu. Kita baca buku, apa tanda-tanda haus. Setelah kita baca buku tentang tanda-tanda haus,
semua ciri-ciri haus yang kita baca dalam buku itu ada pada diri kita, baru kita berkesimpulan, wah ini saya haus. Tidak begitu. Ya. Atau tidak juga berdasarkan informasi orang lain. Anda kelihatannya haus, ya, tidak seperti itu. Jadi haus itu ya kita sendiri yang tahu kalau kita haus. Pengetahuan kita bahwa kita haus itu adalah langsung hadir pada diri kita. Itu secara biologis, ya tentu yang dimaksud tentu ilmu yang lebih tinggi dari itu. Jadi ilmu laduni adalah ilmu yang dipancarkan langsung oleh Tuhan ke dalam kalbu manusia tanpa proses belajar. Ya. Tanpa proses belajar ini dia, tanpa proses belajar terlebih dahulu. Ya. Dan tanpa proses ya metode ilmiah, tanpa proses metode ilmiah. Ya. Menurutnya lahirnya ilmu laduni adalah lewat kasyaf. Jadi bagi Imam Ghazali, ilmu laduni itu masuk kepada diri manusia melalui kasyaf, ya, atau ilham. Kasyaf itu dari kata mukasyafah, tersingkap. Jadi ketika tersingkap hijab-hijab itu, tidak ada lagi hijab, maka otomatis hadir ilmu dari sisi Tuhan ketika kita mengalami mukasyafah. Ya. Begitu tersingkap, lalu terjadilah musyahadah. Apa itu musyahadah? Hadir yang disaksikan ke dalam diri yang menyaksikan. Nah, itu disebut dengan hadir. Hadirnya yang disaksikan ke dalam diri yang menyaksikan. Seperti tadi sore kita bicara kalau tidak salah, yang namanya melihat itu adalah ketika menyatu antara apa yang kita lihat. Kenapa? Karena namanya melihat itu pasti menyatu dengan kita lihat, karena dalam ilmu fisika yang disebut melihat itu adalah benda-benda yang ada di luar yang kita lihat itu tersimpan ataukah masuk gambarnya di dalam layar atau screen pikiran kita melalui retina yang ada pada mata. Siapa yang mengantarkannya? Cahaya. Jadi cahayalah mengantarkan itu masuk dalam pikiran kita. Nah, jadi seperti itu. Kalau mata kita tutup, ya tidak bisa. Jadi walaupun di luar itu terang benderang, tapi mata kita tutup, ya tidak bisa masuk gambar itu ke dalam diri kita. Tidak bisa menyatu antara diri kita dengan yang ada di luar. Kenapa? Karena kita tutup mata. Tutup mata artinya apa? Kita pakai tirai. Kita pakai tabir. Jadi kelopak mata kita adalah tabir yang menutupi bola mata kita. Nah, begitu juga dengan jiwa kita. Ketika jiwa kita ini tertutup oleh tabir, kalau tadi mata, tabirnya namanya penutup mata, ya. Jadi kalau di mata itu adalah tertutupnya kita punya kelopak mata namanya. Entah kalau di Malaysia dan Singapura, kalau di Indonesia namanya kelopak mata. Jadi kalau melihat itu dengan mata tidak bisa karena tertutupnya mata oleh kelopak mata, maka mata hati tidak bisa melihat ketika tertutup oleh tertutup oleh tirai yang dibuat oleh hawa nafsu kita. Jadi hawa nafsu kita, aku kita. Jadi lahirnya ilmu laduni adalah lewat kasyaf atau ilham. Seperti itu. Dalam Manazilus Sairin, ini ada buku Manazilus Sairin. Ya. Sair ini dari kata jalan. Sara yasiru sairin, orang-orang berjalan. Ya. Manazil itu adalah tempat-tempat, manzilah-manzilah, ya, station-station. Dalam kitab Manazil As-Sairin dikatakan bahwa ilmu laduni adalah ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam, ini bukunya Imam Ghazali, ya. Dikatakan bahwa ilmu laduni adalah ilmu yang diberikan oleh Allah ke dalam kalbu tanpa sebab belajar yang dilakukan seseorang. Jadi tanpa sebab, yaitu belajar ataupun berdiskusi ataupun penelitian yang dilakukan oleh kita seorang hamba tanpa menggunakan dalil-dalil atau tanpa menggunakan dalil-dalil. Tidak ada dalil-dalil, langsung aja masuk. Sementara ilmu yang didapat karena proses belajar biasa diistilahkan dengan ilmu kasbi atau ilmu husuli. Kasbi itu dari kata kasaba yaksibu. Ya laha makasabat wa alaiha maktasabat, itu kasbi. Ya, jadi itu adalah kasbi namanya. Sesuai dengan perbuatan. Dan Allah mengatakan ini adalah bersifat lintas gender.
laki perempuan sama saja. Ingat, laki perempuan sama saja. Siapa saja yang berbuat, dia dapat. Ya, berbuat baik, dia dapat. Kalau dia berbuat buruk, jadi tirai. Seperti pembahasan kita semalam juga di dalam tadabbur. Ya, jadi setiap orang bima kasabat rahina. Setiap jiwa itu terikat, terbelenggu oleh apa yang dilakukannya. Jadi rahina. Nah, di dalam Al-Quran kita lihat di sini, ya. Surat An-Nisa. Kita buka surat 4. Ayatnya 33. 32 lewat. 32 coba kita lihat. Nah, ini dia. Surat An-Nisa surat 4 ayat 32. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Janganlah kalian berangan-angan, berimajinasi untuk menjadi seorang wali misalnya, atau menjadi seorang arif urafa, yaitu mendapatkan apa yang Allah berikan kepada salah seorang di antara kita. Ba'dakum ala ba'din. Terus sebagian kalian atas sebagian yang lain. Tidak perlu berangan-angan mengambil seperti yang dimiliki orang. Lalu apa yang kita lakukan? Berusaha sendiri. Jadi tidak perlu kita berpikir, aduh, alangkah bahagianya kalau saya juga seorang wali. Kalau saya seorang juga adalah ibad, bagian daripada ibad Abdullah. Alangkah bahagianya kalau saya juga masuk kategori kekasih Allah. Ya, kurang lebih begitulah. Nah, Allah mengatakan apa? Ayatnya mengatakan kalau ingin mendapatkan ma faddalallahu bihi, apa yang Allah karuniakan dengannya kepada kepada sebagian kalian atau sebagian yang lain, caranya berbuat. Nah, ini dia. Allah mengatakan apa? Lirrijali nasibun mimma katasabu. Ingat, jemaah sekalian. Laki-laki nasibun akan mendapatkan bagian mimma dari apa-apa iktasabu yang dia perbuat ini. Iktasabu ini tadi kata-kata kasbi tadi ya, kasbi. Jadi kasbi itu dari sini ya. Jadi ini adalah kasbi. Nama lainnya kita sebut dengan istilah husuli. Karena kan disebut husuli karena hasil ya. Disebut husuli karena hasil. Husuli hasil. Disebut kasbi karena usaha. Ingat, usaha harus diusahakan. Ya. Jadi diusahakan. Ya, jadi husuli hasilnya dari usaha. Jadi kasbi ini adalah usaha, ini adalah husuli. Dengan ilmu usaha, ilmu yang didapatkan dengan usaha zahir seperti belajar dan sebagainya. Nah, jadi Allah mengatakan tidak perlu kita iri hati atau kepengen menjadi apalah, menjadi orang yang seperti Luqman yang diceritakan dalam Al-Quran. Alangkah bahagianya kalau saya seperti Luqman yang diceritakan dalam Al-Quran. Kalau perempuan, alangkah baiknya indahnya kalau saya seperti seorang seperti seorang misalnya ibunya Maryam misalnya, ya, ibunya Maryam. Bisa kita berkata begitu, ya. Tetapi Al-Quran mengatakan tidak bisa hanya berhenti di situ. Apa sebabnya? Harus iktisab. Iktisab itu berusaha. Dan siapa yang iktisab? Lirrijali, kalau dia laki-laki, pasti tidak dapat nasibun mimma iktasabuh. Dia mendapatkan nasib bagian dari apa yang mereka usahakan. Begitu juga walin nisa'i, bagi perempuan juga nasibun mimma iktasabna, mendapatkan juga bagian dari iktasabah, usahanya tadi. Jadi menuntut ilmu itu sama laki perempuan. Jadi saya kita katakan laki-laki lebih unggul dari perempuan atau sebaliknya perempuan lebih unggul dari laki-laki, nggak ada seperti itu. Siapa saja yang bersungguh-sungguh dapat. Orang Arab menyebut manjada wajada, ya. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh akan dapat. Ya. Orang Inggris mengatakan no pain, no gain. Tidak ada usaha, tidak ada kerja keras, ya tidak bisa dapat hasil. Ya, gitulah. Ini kaitannya dengan ilmu kasbi ataukah ilmu iktisabi namanya. Ilmu husuli, ya seperti tadi ini. Pertanyaannya, jika ilmu ini tidak menggunakan argumentasi rasional, jadi ingat, jika ilmu ini tidak menggunakan argumentasi rasional, apa kurangnya disebut pengetahuan dan makrifat? Nah, gitu. Jadi ini pertanyaan penting. Apabila ilmu hudur ya, bukan ini ya.
Apabila ilmu huduri ini tadi ilmu kasyfi bukan kasbi. Ya, apabila ilmu kasyaf ini ilmu laduni tadi, ya, ilmu huduri tidak menggunakan jalur argumentasi hujah rasional, lalu apa ukurannya disebut pengetahuan dan makrifat. Di dalam dunia sains juga dikatakan bahwa disebut sains itu ataukah ilmu sains itu apabila ada prosesnya. Proses argumentasi itu dari logiko. Baru dibikin hipotesis. Ya. Baru kemudian verifikasi. Nah itu dia. Hasilnya kalau sama seperti hipotesisnya berarti benar. Hipotesis satu. Tapi kalau tidak benar ya berarti tidak verifikatif namanya. Logiko, hipotetiko, verifikatif. Jadi apa ukurannya disebut pengetahuan dan makrifat? Kalau tidak menggunakan argumentasi rasional. Maka ini dia. Dalam teks-teks irfan, sangat banyak bahasan tentang kemestian mengukur tingkat kebenaran. Karena kalau kita misalnya merasa mukasyafah, ya tetap hasilnya harus disebut atau berkategori benar. Karena siapa tahu dia hanya dapatkan bisikan-bisikan halusinasi. Dia sebenarnya halu, tapi disangkanya mendapatkan mukasyafah. Ini berbahaya. Kalau halunya itu masih positif, masih bagus. Tapi kalau halunya negatif, berbisik-bisik untuk misalnya mencekik lehernya orang, kan begitu ada. Ya, jadi dia merasa ini adalah bisikan ilham untuk mencekik karena orang itu adalah pendosa misalnya. Nah ini berbahaya. Jadi oleh sebab itulah dalam teks-teks irfan sangat banyak bahasan tentang kemestian. Ini mesti. Jadi, ini harus ada kata musti. Ya, ini mesti, kemestian. Ya. Mengukur tingkat kebenaran hasil kasyaf. Jadi harus mengukur tingkat kebenaran hasil kasyaf. Dan syuhud ini tadi, musyahadah. Jadi harus mampu mengukur tingkat kebenaran mukasyafah dan syuhud ini, serta metode pengukurannya harus ada. Jadi untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar hasil mukasyafah ataukah hasil syuhudi musyahadah, maka harus ada ukurannya, harus ada parameternya. Ya, harus ada parameternya, harus ada ukuran-ukurannya, harus ada tolak ukurnya. Nah, karena harus ada juga metode-metode pengukurannya. Jadi metode pengukurannya harus jelas. Jadi metodenya ini bisa saja menggunakan ilmu hudur yang lain atau ilmu usul, tetapi adalah harus jelas supaya kita bisa tahu bahwa itu benar-benar huduri dan bukan halusi. Huduri bukan halusinasi. Ya. Huduri dan bukan halu. Ya, jadi jangan sampai kan halu. Dari sudut pandang urafa Islam dari para arif billah dalam Islam, mukasyafah dan musyahadah atau kashfi dan syuhudi memiliki derajat dan tingkatan. Ya. Di mana dari sudut hikayah realitas, nilai ma'rifat dan tingkat keyakinan adalah tidak sama. Jadi ada tingkatan-tingkatan. Jadi mukasyafah dan musyahadah tadi kita sampaikan puncaknya tadi seperti Nabi dapat wahyu. Dan ingat bahkan Nabi juga bertingkat-tingkat. Karena tidak semua Nabi dapat kitab suci. Dapat wahyu, tapi tidak semua dapat kitab suci. Yang dapat kitab suci bisa dihitung jari. Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Muhammad kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu. Nah, kebetulan Mas Keser bahagia berbicara tentang tingkatan-tingkatannya, kita sekarang berada pada ya dua peristiwa yang bersamaan waktunya, yaitu Mi'raj yang terkenal di kalangan Sunni dan Mab'ats atau Bi'tsah di kalangan Ahlul Bait. Ya. Bi'tsah dan Mi'raj ini hampir sama sih sebetulnya. Mi'raj itu adalah pembuktian bahwa Nabi itu memang telah berjalan beyond apa? Beyond ruang waktu, melampaui ruang waktu, transenden. Dia telah melampaui ruang waktu. Bahkan melampaui capaian Jibril dan sampai kepada Baitul Ma'mur. Itu adalah Mi'raj. Nah, karena dia bisa mencapai derajat itu, maka dia pantas diangkat jadi Nabi. Ingat, dia pantas diangkat jadi Nabi. Kenapa? Karena Nabi fungsi utamanya apa? Membimbing kita, menggait kita untuk sampai ke sana. Bagaimana Nabi membimbing kita, menggait kita sampai ke sana, kalau dianya sendiri tidak sampai ke sana? Kan begitu, sekalian. Bagaimana Nabi menggait kita sampai kepada Baitul Ma'mur,
yaitu fana di dalam kebaikan Allah, karena dalam diri Allah itulah kemakmuran sejati, sementara nabinya sendiri tidak sampai di situ, kan tidak mungkin. Ya. Dalam bahasa kita sehari-hari, yang bisa menggait kita kepada suatu kota, ya orang yang menguasai kota itu. Orang yang sudah sampai ke kota itu, atau orang yang tinggal di kota itu, baru bisa menggait kita. Tapi kalau dia hanya juga belum pernah ke kota itu, bagaimana dia menggait kita? Jadi supaya dia menggait kita, sudah harus sampai di sana. Seperti itu, dan stay di sana. Nah begitulah Nabi, karena sampai di sana, di Baitul Ma'mur, melalui proses Isra dan Mi'raj, maka kemudian Allah mengangkatnya sebagai Nabi. Dalam Al-Quran dikatakan, huwaladzi ba'atha. Nah, bahasa itu dari kata bisa, mab'as. Huwaladzi ba'atha fil ummiyina. Dialah Allah yang mengangkat, membi'tsah fil ummiyin, di tengah-tengah masyarakat Mekah, rasulan, seorang rasul. Ya. Apa tugasnya? Yatlu alaihim ayati, mengajarkan kepada manusia ayat-ayatnya. Jadi artinya apa? Ya, Nabi sendiri sudah menyaksikan apapun sebagai manifestasi sempurna daripada Allah. Jadi semuanya adalah ayat-ayatnya. Yatlu alaihim ayatihi. Nah, itu kan tugas-tugas rohani. Ya. Sehingga ketika dia melihat apapun, yang dilihat adalah Allah. Namanya yatlu alaihim ayatihi, seperti itu. Baru kemudian wa yuzakihim, mensucikan, membantu mereka mensucikan hatinya. Tazkiyatun nafs. Melakukan tadi olah jiwa dan olah hati. Ya. Dengan melakukan riadoh, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bisa menyingkap mukasyafah tadi, kasyf. Ya. Jadi menyingkapkan tirai-tirai tersebut. Ya, itu adalah dilakukan oleh siapa? Yang telah tersingkap secara sempurna, itu para nabi dan para imam. Jadi yatlu alaihim ayati, baru kemudian wa yuzakihim, baru apalagi wa yu'allimuhumul kitab, baru mengajarkan kitab suci. Jadi kalau kita lihat ini, kitab suci cocok sekali apabila jiwa kita telah tersucikan sebelum dahulu, atau mengalami proses tazkiyatun nafs. Ya. Jadi yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim, ini kita lihat di sini. Ya. Kita lihat di dalam surat, terjadi surat Al-Baqarah saja, ini ada di ya. Ayatnya 152. Satu lah ya. 151 surat Al-Baqarah. Kama arsalna fihim, sebagaimana kami telah mengutus fihim, di tengah-tengah mereka, rasulan, seorang rasul, minkum, dari kalangan kalian. Jadi rasulan fikum, pada kalian, di tengah-tengah kalian, dari kalangan kalian juga. Apa tugasnya? Satu, yatlu alaikum ayatina, mengajarkan kepada kalian ayat-ayat kami. Jadi semuanya ini adalah ayat. Namanya bisa berbeda-beda, namanya bisa nyamuk, namanya bisa babi, namanya bisa pohon, namanya bisa sapi, namanya bisa onta, namanya bisa apel, namanya bisa mangga, namanya bisa zaitun, namanya bisa kereta, sayara, mobil, namanya bisa pesawat, kapal terbang, namanya bisa bumi, namanya bisa lautan, sungai, bintang-bintang, dan sebagainya. Tetapi semuanya itu adalah ayat kami. Semuanya adalah merupakan cermin untuk menyaksikan dirinya. Jadi namanya yatlu alaikum ayatina. Baru setelah itu, setelah kita menganggap semuanya ini adalah manifestasi daripada dia, wa yuzakikum, mensucikan jiwa kalian. Istilahnya tadi adalah mengajarkan kita cara untuk mukasyafah. Cara untuk menyingkapkan tabir-tabir yang menutupi jiwa kita. Nah setelah itu hati mulai bersih, maka baru kemudian kitab suci bisa kita tahu makna-maknanya yang paling dalam. Ya. Yaitu wa yu'allimukumul kitab, baru mengajarkan kepada kalian kitab suci. Yang terakhir al-hikmah, ini dia. Ya. Wal hikmah. Nah, kalau ini dilakukan, maka menggelincir terus, menjadi berputar. Ada lingkaran yang kemudian melahirkan apa yang disebut dengan wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Akhirnya kemudian Allah mengajarkan lagi terus apa yang kita tidak ketahui. Yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, ini yang disebut dengan ilmu kuduri. Nah, jadi seperti itu jemaah sekalian. Ya. Jadi kita lagi dari sudut pandang berapa Islam,
kasyaf dan syuhud memiliki derajat dan tingkatan. Ada tingkatan-tingkatannya. Di mana dari sudut hikayah realitas, ya, menurut sudut teori-teori yang berkenaan dengan realitas, nilai ma'rifat dan tingkat keyakinan adalah tidak sama. Tadi nabi-nabi saja bertingkat-tingkat. Ya. Faddalna ba'dahum ala ba'din lan tanal tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Ya, jadi itulah rasul-rasul berbeda-beda tingkatannya. Meskipun ma'rifat yang menjadi tujuan arif adalah satu, yaitu Dia, Allah. Yakni ma'rifat syuhudi dan syuhuduri. Ma'rifat artinya menyaksikan langsung. Apa yang kita saksikan? Apa yang kita ma'rifat? Ya Dia. Melalui apa? Syuhudi, kesaksian. Dan huduri, kehadiran. Syuhudi kesaksian, huduri kehadiran. Ya, jadi kesaksian dan kehadiran. Jadi melalui proses syuhudi dan huduri. Ya. Namun hasil dari ma'rifat yang mereka peroleh tidaklah sama kualitas dan derajatnya. Jadi, namun hasil dari ma'rifat yang mereka peroleh tidaklah sama kualitas dan derajatnya. Seperti tadi. Kenapa? Makanya bertingkat-tingkatlah. Ya, bertingkat-tingkatlah. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Jadi kita seperti itu. Ya. Itulah makanya jemaah sekalian, ya, berdasarkan surat, ya, kita bisa cari di sini berdasarkan surat, ya. Ini kita lihat cari Al-Quran di sini, ya. Ini adalah kita lihat. Nah, kita bisa lihat berdasarkan juz ini, ya. Juz ini. 142, 143, ya. 142. Saya kulu surah An-Nas bukan ini, ya. Jadi ini, ya. Jadi bukan satu lagi. Ini 3. Nah, ini dia. Juz 3. Ya. Ayat 253 sebelum ayatul kursi. Tilkar rusulu, ya, tilkar rusulu, begitulah rasul-rasul. Faddalna, kami lebihkan, ini menggunakan kata lebihkan juga ini. Faddalna ba'dahum ala ba'din, sebagian mereka sebagian lain. Ya, jadi faddalna ba'dahum ala ba'din. Ya, jadi sama di sini. Ya. Begitulah mana tadi di sini? Begitulah berbeda-beda semua. Nah, hasilnya ma'rifat yang mereka peroleh tidaklah sama kualitas dan derajatnya. Antara Nabi Musa dan Harun berbeda. Ingat, antara Nabi Musa dan Nabi Harun itu berbeda. Ya, seperti itu. Jadi kendati pun dalam kasyaf dan syuhud tidak diperlakukan argumentasi rasional karena bersifat penemuan dan penyaksian personal. Ingat, karena kan intinya adalah kepastian. Jadi misalnya kita bikin metodologi ilmiah. Ya, metodologi ilmiah. Maka untuk apa? Untuk apa metodologi ilmiah itu dibuat? Untuk memastikan kebenarannya. Begitu. Nah, memastikan kebenarannya melalui apa? Melalui pengamatan, eksperimen namanya. Nah sekarang, kalau berkaitan dengan ilmu huduri, kalau kemudian itu adalah bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, lalu apa dasarnya untuk menolaknya? Contoh, mimpi. Apakah ada metodologi untuk menentukannya? Jawabannya tidak ada untuk mimpi. Tapi kenapa kita percaya kalau mimpi itu ada? Karena semua telah merasakannya. Ingat, semua kita ini biasa atau pernah bermimpi, maka kita mengatakan mimpi itu adalah sebuah kebenaran objektif. Artinya apa? Mimpi itu memang ada. Persoalan yang diceritakan itu dalam mimpinya benar atau tidak, itu lain soal. Tetapi artinya mimpi itu adalah benar adanya. Artinya manusia itu melihat dalam tidurnya. Manusia itu bisa seakan-akan berjalan-jalan di dalam tidurnya. Namanya mimpi. Ya. Dengan demikian, mimpi itu adalah kebenaran objektif. Kenapa? Semua orang tahu. Walaupun pengalaman pribadi. Tapi ketika pengalaman pribadi ini dialami semua orang, menjadi pengalaman objektif. Ya. Kenapa? Karena semua orang mengatakan itu benar. Ketika semua orang mengatakan itu benar, kan menjadi objektif namanya. Bukan lagi sekedar subjektif. Tetapi isinya
Mimpinya si A beda dengan si B itu namanya subjektif. Ya, maksudnya beda-beda setiap orang. Tapi mimpi sebagai mimpi, mimpi ansih itu adalah objektif. Ya, kenapa? Karena semua kita merasakannya. Jadi begitu. Jadi kendati pun dalam kasyaf dan syuhud tidak diperlukan argumentasi rasional, tapi karena bersifat penemuan dan penyaksian personal dan individual, maka untuk mengukur tingkat validitasnya butuh pada argumentasi rasional. Jadi yang ditemukan nanti itu harus bisa dibuktikan bahwa itu benar. Kalau seperti itu secara rasional bisa diterima. Ya. Jadi bisa contohnya misalnya wahyu. Bagaimana kita membuktikan wahyu? Bagaimana menjelaskan secara rasional? Ya. Kita sampaikan bahwa secara rasional Tuhan itu meliputi segala-galanya. Karena kalau tidak meliputi segala-galanya, ya tidak berstatus Tuhan. Ya. Karena meliputi segala-galanya, termasuk meliputi jiwanya seluruh manusia, termasuk jiwanya Nabi. Maka karena Tuhan meliputi segala-galanya, termasuk jiwa seluruh manusia, maka tentu Tuhan dengan gampang mengetahui jiwa-jiwa mana di antara manusia atau di antara hamba ini yang benar-benar suci dalam pengertian sesuci-sucinya. Dia tahu persis. Ya, dan karena dia tahu persis, maka kemudian dia bisa memilih yang tersuci di antara manusia. Nah, maka kita katakan itu bisa. Tuhanlah yang memilih untuk masukkan wahyu kepada jiwa Nabi Muhammad. Kenapa? Karena paling suci. Ya. Dan begitu juga setelah Nabi juga disampaikan yang paling suci juga. Ya, yutahhirhum tathira. Disucikan oleh Allah dengan sesuci-sucinya. Ya. Jadi kita sampaikan untuk mengukur tingkat validitasnya, validitas itulah kebenarannya, kesahihannya, ya, butuh pada argumentasi rasional, namanya burhan akal. Makanya dalam Al-Quran sering ada kata-kata hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Dan penjelasan ayat-ayat Al-Quran. Nah, Al-Quran juga kenapa? Karena Al-Quran kan dari Allah. Kalau kita katakan huduri dari Allah, Al-Quran dari Allah, maka harus ada kesesuaian antara Al-Quran dengan huduri, ilmu huduri. Ya, kita lihat di sini nih. Ya, kita gambarkan di sini. Ini adalah wahyu. Ya. Wahyu. Ini adalah huduri. Ya, huduri secara umum ya. Ini kan wahyu termasuk huduri juga. Ya. Maaf, sorry, salah ya. Ini adalah Al-Quran maksudnya tadi. Ya. Ini adalah Al-Quran. Ini adalah Al-Quran. Ini Al-Qurannya. Dari manakah wahyu? Dari manakah Al-Quran? Sama, sumbernya sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu sama Allah, sama-sama sumbernya. Ya. Karena sorry, ini salah lagi nih. Ya, ini adalah kita bicara huduri, ini wahyu cara contohnya ya, ini salahnya. Jadi ini adalah di sini adalah huduri, ilmu huduri, kan kita bicara tentang huduri. Ya. Nah, untuk mengetahui huduri apa? Tadi kita sudah lihat argumentasi rasional, burhan akal. Nah, karena huduri ini kan hadir, siapa? Dari mana? Dari Allah. Al-Quran juga adalah wahyu. Dari mana? Dari Allah. Ini kan Al-Quran wahyu. Ya, jadi kita sebut ini dengan wahyu. Ya. Kita menggunakan istilah wahyu di sini tadi. Ya. Dan kali ini kita istilahkan dengan ilmu saja. Ya, ilmu huduri. Jadi ilmu huduri adalah Al-Quran. Ilmu huduri, ilmu Al-Quran wahyu. Nah, sekarang dari mana sumbernya? Sama-sama dari Allah. Nah, karena sama-sama dari Allah, ya, maka tidak mungkin terjadi kontradiksi. Jadi ini tidak mungkin terjadi kontradiksi, tidak mungkin terjadi ini. Jadi ini adalah tidak mungkin. Ya, ini adalah tidak mungkin. Ya, jadi ini tidak mungkin. Ataukah mustahil lah, kita pakai yang gampang, mustahil. Ini mustahil lah ya. Mustahil lah terjadi kontradiksi. Ya, jadi tidak boleh terjadi kontradiksi. Kenapa? Kan sama-sama sumbernya. Masa Tuhan berbicara kontradiktif? Tidak mungkin. Jadi kita anggap ini tidak mungkin kontradiksi ini. Ya, jadi ini adalah kita coret. Ya, kita coret dengan menggunakan ini. Jadi ini dianggap tidak ada. Ya. Maka harus sesuai antara ini dengan ini. Maka karena ini tidak mungkin, maka yang terjadi adalah kesesuaian. Ini harus sesuai. Ya,
Jadi harus ada kesesuaian ya, ya antara yang itu dan yang ini ya, antara yang ini. Harus ada sesuai di sini dengan yang ini. Jadi ini bisa diverifikasi dengan di sini, ini bisa memverifikasi ini. Kenapa? Sumbernya sama. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah saling memverifikasi seperti ini. Karena sumbernya sama, Allah. Ya, jadi tidak mungkin terjadi pertentangan. Jadi pertama tadi untuk membuktikan, ya. Jadi untuk membuktikan kebenaran, ya. Atau validasi tadi, validasi ya. Atas ilmu yang diaku huduri, maksudnya diaku karena kita kan mengaku, huduri kan pribadi ya. Misalnya Bapak Ibu mengaku dapat ilmu huduri kan begitu. Bagaimana buktikan itu benaran huduri? Ini kita menyebut yang diaku sebagai huduri ya. Sebagai huduri. Ya, huduri. Salam dulu, huduri. Ya. Maka caranya ada dua ya. Caranya adalah satu adalah bukti rasional, ya. Bukti rasional, ya. Atau keburhan, ini burhan. Yang kedua adalah ini rasionalnya akal ya. Yang kedua adalah bukti apa ini? Bukti tekstual. Nah, ini bukti tekstual. Ya, yaitu Al-Qur'an. Dia. Jadi inilah Jimas Kesel. Ataukah misalnya pengalaman yang bisa dipastikan kebenarannya dari para manusia suci, Nabi dan para imam, tapi benar-benar bisa dipastikan kebenaran informasi itu. Jadi tetap bukti tekstual namanya, diantaranya Al-Quran. Jadi untuk membuktikannya, bukti rasional, masuk akal. Kalau misalnya dia mengaku huduri, tapi nyuruh bunuh orang, itu pasti salah. Nggak rasional kan begitu. Dia mengaku mendapatkan ilmu huduri. Ya, apa isinya? Yaitu suruh bunuh orang. Untuk apa? Supaya terjadi pembersihan. Dengan saya bunuh dia, maka dia tersucikan. Nah, itu pasti salah. Karena bertentangan dengan akal, bertentangan dengan teks Al-Quran. Al-Quran mengatakan siapa membunuh satu orang, sama dengan bunuh seluruh manusia. Ya, seperti itu. Yang berhak membunuh orang hanyalah pihak kerajaan atau pemerintah setelah melalui proses peradilan yang panjang dan dibuktikan kesalahannya, baru kemudian dijatuhi hukuman kisas, hukuman mati. Baru boleh. Nah, jadi Bapak Ibu Jemaat sekalian berbahagia, ini adalah cara membuktikannya. Ya, jadi kita lihat. Jadi kita ulangi lagi. Jadi kendati pun dalam kasyaf dan syuhud tidak diperlukan argumentasi rasional, tapi karena bersifat penemuan juga dan penyaksian personal dan individual, supaya tidak jatuh pada subjektivisme sempit, maka dibutuhkan alat untuk mengukur tingkat validasinya, validasinya kebenarannya, dengan menggunakan apa? Argumentasi rasional dan penjelasan ayat-ayat Al-Quran. Jadi inilah dia. Ya. Menggunakan satu tadi adalah ini argumentasi rasional, bukan akal. Yang kedua adalah penjelasan ayat-ayat suci Al-Quran ataukah hadis-hadis ma'sumin. Tapi yang tadi hadis-hadis ini benar-benar dipastikan. Karena kalau hadis itu kan yang pertama dibuktikan adalah apa benar diucapkan oleh para imam. Karena Imam Ja'far, Imam Shadiq mengatakan kalau ada yang mengaku membawa berita mengatasnamakan kami, tetapi tidak sejalan dengan Al-Quran, maka itu pasti bukan dari kami. Jadi harus Al-Quran dulu. Jadi untuk membuktikan apakah itu adalah dari para ma'sumin, maka kita harus buktikan bahwa itu adalah sejalan dengan Al-Quran. Jadi dua inilah. Jadi jemaah sekalian berbahagia, tetap dibutuhkan argumentasi rasional untuk membuktikan kebenarannya, bukan mendapatkan huduri. Apa sebabnya? Karena akal itu sama pada semua manusia, Al-Quran juga sama pada semua mazhab. Ya, ingat. Jadi kalau ada yang mengatakan
Al-Qur'annya kelompok tertentu beda, itu menunjukkan yang bersangkutan tidak percaya kepada Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an mengatakan tidak mungkin Al-Qur'an itu dibuat beda. Kenapa? Karena kami menjaganya. Ya. Kami menurunkannya, nahnu nazzalna dzikra wa nahnu lahu lahafizun. Jadi kalau ada yang mengatakan ada Quran lain, berarti menuduh Allah tidak menjaganya, dan menuju Al-Quran salah dalam kata-kata kami menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, jadi kurang lebih seperti itu. Sedikit lagi nih, tangguh nih, tinggal sampai nomor 6. Dengan demikian, terdapat jalan untuk mendapatkan ilmu tidak lewat pembelajaran. Jadi kita sudah simpulkan. Jadi ada jalan untuk mendapatkan ilmu tidak lewat proses belajar. Tidak melalui proses pembahasan, yaitu argumentasi. Namanya bahas itu bahas pembahasan. Ya. Akan tetapi manusia juga bisa mendapatkan ilmu dan ma'rifat dari Allah lewat penyucian diri. Jadi ini dia. Caranya adalah melalui proses penyucian diri, tazkiyatun nafs, ya, dan ketakwaan tadi. Kenapa ketakwaan? Karena Allah mengatakan kalau kamu bertakwa, Allah akan mengajarkan ilmu yang tidak kamu ketahui tadi. Ya, itu. Kita lihat tadi di dalam ayat ini tadi ya. Nih. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kapan kita diajarkan? Apabila kita bertakwa. Dari mana kita lihat ayatnya? Surat Al-Baqarah. Ya. Surat Al-Baqarah tadi sama dengan itu. Jadi Al-Baqarah, tapi ayat-ayat terakhir ya. Ayat 82. Kalau tidak salah minggu lalu kita sudah angkat juga nih. Ya. 18 ini ya. Ini bagian ujungnya di bawah. Karena ini kan panjang nih. Kita langsung loncat ke akhir nih. 80 ini nih. 82. Jadi ini 82, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukum Allah. Jadi kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah mengajarkan kepada kamu ilmu ini. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan. Wawunya di sini kita bisa artikan sebagai kelanjutan dari sini, ataukah sebagai hal. Bertakwalah kepada Allah. Ya, kenapa? Karena dengan bertakwa kepada Allah, pada saat itu juga Allah mengajarkan ilmunya kepada kalian. Apa sebabnya? Karena dialah sumber segala ilmu. Wallahu bikulli syai', segala sesuatu ilmunya ada pada dia. Nah, seperti itu. Jadi, kita menggunakan istilah penyucian diri, tazkiyatun nafs, dan ketakwaan. Jenis ilmu ini disebut dengan hikmah zauqih dan ilmu syuhudi ataukah khuduri. Sama tadi. Namanya zauqi, menggunakan kata zauq. Ya. Kemudian syuhudi atau nama lainnya juga adalah huduri. Ya. Nah, begitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sampai di sinilah kita hari ini adalah tanggal 18 Februari 23. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita bahas nomor 6, yaitu syariat, tarekat, dan hakikat. Jadi syariat, tarekat, dan hakikat ini terkenal di masyarakat tasawuf. Ya. Apakah kita mulai dari syariat atau tidak mulai dari, apakah kita mulai dari ma'rifat? Nanti kita akan bahas di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan secercah cahaya ilmu kebenaran kepada kita semuanya. Terima kasih. Yang bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kembali pada soalan siang tadi dan ke malam hari ini, Ustaz. Maka Raja tu membuktikan bahawa perkataan Mi'raj itu sendiri, Ustaz, dalam biasa yang Ustaz kupaskan, hakikinya kesatuan zat, tauhid zat tadi, sifat sama asma tadi, dalam kita cantumkan pada topik malam ni, Ustaz kupaskan dalam bab bi'sah sama Mi'raj. Rasulullah SAW tanpa pergerakan fizikal langsung, tapi kalbu terdalam beliau cukup untuk sampai ke Baitul Ma'mur tadi. Beri pencerahan penembusan beliau daripada asma ke sifat terus langsung ke makam zatnya. Barakallahu fiik. Afwan.
Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, kita sampaikan. Jadi sebetulnya begini, cerita tentang Isra Mi'raj ini sebetulnya hanyalah memberikan semacam verification tentang derajat Nabi Muhammad kita. Jadi sebelum dia diangkat jadi Nabi sebetulnya, atau sebelum dia sampai pada peristiwa Mi'raj atau Bi'tsah, Nabi itu sudah sempurna. Ya, Nabi sempurna. Jadi peristiwa Mi'raj itu adalah caranya Tuhan menyampaikan informasinya kepada kita bahwa Muhammad itu layak untuk menyampaikan kebenaran. Namanya Bi'tsah, Mab'ats. Jadi layak diangkat, dilantik sebagai wakil Tuhan, menyampaikan ilmu-ilmu Tuhan kepada manusia, karena Nabi Muhammad itu sejak awal sudah selalu mencapai derajat Baitul Makmur. Jadi kita sudah sampaikan tadi tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda tadi. Jadi kita tuliskan tadi seperti segitiga ini ya. Jadi kalau kita bagi-bagi, yang di bawah sini adalah yang di bawah sini ya. Yang di bawah sini adalah apa tadi asma ya, ini adalah af'al, ini adalah tauhid asma ya, jadi af'al. Yang di atas adalah sifat ya, ini adalah sifat. Kemudian yang paling di atas lagi adalah zat. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, kita sudah sampaikan ini adalah ya dari sisi Nabi, ini adalah dari sisi nama, ini adalah Hamid namanya, Hamid ya. Hamid ya. Sedangkan yang di sini namanya adalah Ahmad. Ahmad. Dari Ahmad ya. Kemudian yang ini adalah namanya Muhammad ya. Ini adalah Muhammad. Jadi Hamid, Ahmad, Muhammad. Nah, seperti ini Pak Bos. Hamid, Ahmad, Muhammad. Nah, sebetulnya ini hakikatnya cuma satu sebetulnya. Adalah Muhammad, yaitu Rasulullah. Kita sebutnya Rasulullah. Jadi siapa ini yang kita sebut dengan Rasulullah atau Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ini adalah yang kita sebut dengan Rasulullah ya, ini. Ini adalah Rasulullah ya, seperti itu. Kenapa dia disebut Hamid? Ini nama Allah juga, tapi kenapa Nabi Muhammad disebut Hamid? Karena dia sudah mencapai ini, dia disebut dengan Baitul Makmur. Ya, sampai di sini adalah Baitul Makmur. Jadi gerak yang disebut dengan Mi'raj itu adalah bergerak ke atas ya. Jadi kita bergerak ke atas dari sini nih. Ya, jadi sini. Dari alam ini bergerak ke atas, dan ini dia. Ya, sampai di sini. Nah, oh warnanya kurang bagus ya, tidak terang. Kita ganti dulu. Ya. Kita ganti warnanya ya, pakai warna ini. Nah, ini bergerak ke atas nih. Ya. Ini dia. Ini bergerak ke atas. Ya. Nah, sedangkan Jibril ini Nabi. Ya, sedangkan Jibril kita ganti warnanya. Nah, Jibril itu hanyalah di sini. Ya. Sampai di sini saja nih, ini dia. Ya. Jadi Jibril sampai di sini. Kita sebut batas ini adalah batas Sidratul Muntaha, yang paling bisa dicapai oleh manusia lain dan termasuk malaikat Jibril. Sedangkan yang bisa naik ke atas ini adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ya, yaitu Rasulullah. Yang disebut laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan kamu Muhammad, semuanya tidak tercipta. Nah, ini dia. Jadi yang titik-titik ini adalah Nabi. Jadi ini adalah Nabi Muhammad, ini adalah Jibril, ini kita pakai J ya. Sedangkan yang ini adalah M, Muhammad ya, Rasulullah. Kita sebut Rasulullah bukan Muhammad, karena Muhammad di sini. Ya, Rasulullah ya. Rasulullah ya. Makanya jemaah sekalian, pada saat Nabi berbicara secara spesifik itu menggunakan Rasulullah. Ya ayyuhar rasul balik ma unzila ilaika. Kenapa? Ma unzila itu apa? Ini kan yang berbicara di sini. Wahai Muhammad, wahai Rasul, balik kepada di mana disampaikan? Di sini, di alam sini. Balik ma unzila ilaika min rabbik. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi dengan demikian ini adalah satu kesatuan. Inilah peristiwa Mi'raj. Jadi sebetulnya Nabi itu, jiwanya Nabi sudah berada satu kesatuan ini semuanya. Jadi Nabi di atas di bawah sama saja gitu. Ya, di atas di bawah sama saja. Jadi dia adalah selalu dalam kondisi seperti ini. Kita sebut ini seperti ini ya. Kita satu kesatuan seperti ini Pak Bos ini. Ya.
Ini satu kesatuan. Ya, kenapa? Karena makanya Nabi disebut sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, kaknya di sini nih. Alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Untuk apa? Untuk membimbing manusia masuk kepada sifat. Dari sifat membimbing lagi masuk ke dalam zat. Jibril hanya bisa sampai kepada puncak sifat dan tidak bisa masuk dalam sirrul asrar di sini zat. Itu hanya bisa dilakukan oleh Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ajil farajah. Yang lain lagi. Di chatroom Ustaz ada. Baik, ada di chatroom, kita ke chatroom dulu ya. Lari ke sini. Nah, chatroom kita keluar dulu. Ini ada dari Pak Burhania. Semua ilmu yang diperoleh manusia adalah dengan izin darinya betul, baik yang huduri, yang husuli ataupun yang huduri. Ya. Adakah contoh-contoh yang dinamakan ilmu laduni? Ada, ya, yaitu misalnya ilmu tentang wujudnya mula sadra. Itu ilmu tentang wujudnya mula sadra. Itu mula sadra mau itu adalah benar-benar itu adalah satu karunia yang besar bagi saya, kata Mula Sadra. Kenapa? Karena guru-gurunya Mula Sadra itu bukan berpandangan wujud itu adalah prinsip. Jadi guru-gurunya Mula Sadra yang terkenal, terutama Mir Damat, itu adalah justru berpendapat yang prinsip itu adalah yang esensi. Ya, yang apa itu yang utama itu adalah yang esensi. Ya, apa namanya, yang kuiditas, ya. Ya, jadi di mana nih? Ya, jadi itu yang kuiditas namanya, ya, yang kuiditas, ya. Yang esensi, ya. Jadi oleh sebab itulah, maka kemudian apa namanya sadar tiba-tiba berubah menjadi bahwa yang prinsip itu adalah wujud dan bisa menjelaskan dengan luar biasa. Ya, nah itu artinya dia mengakui bahwa itu adalah benar-benar karunia dari Allah SWT bagi dia, dan banyak lagi yang lain. Hal yang sama saya terjadi pada kasus ya Imam Khomeini. Ya. Dia katakan dia sendiri tidak punya apa-apa, dia hanya mengikuti, dia sendiri mengikuti apa namanya, mengikuti apalah, kalau bahasa kitanya kata hati, tapi mengikuti bisikan-bisikan dalam jiwanya kita sudah huduri. Ya. Kenapa? Karena dia tidak berdaya, orang tua, terus kemudian dia tidak memiliki pilihan-pilihan yang banyak. Tapi kok bisa tiba-tiba menjadi sebab runtuhnya Reza Pahlavi. Bahkan ada diceritakan suatu saat ada orang dari Iran waktu Imam Khomeini masih diisolasi, dibuang di Irak, di Najaf. Kita tahu di sekalian waktu Imam Khomeini ditangkap di Iran dan di penjara itu kan demo orang Iran meminta Imam Khomeini dilepaskan. Akhirnya kemudian Reza Pahlavi tidak melepaskannya, tapi membuangnya ke Turki. Ya. Tapi di Turki itu orang-orang yang mencintainya datang lagi ke Turki. Maka pemerintah Turki yang pada saat itu masih sangat militer tidak ingin negaranya diganggu. Akhirnya kemudian dia suruh lagi Imam Khomeini keluar daripada Turki. Akhirnya pergilah ke Irak pada saat itu. Karena dianggap kalau dia di Irak, ya tidak perlu ada orang datang. Kenapa? Karena itu memang adalah tempatnya di Najaf, itu memang tempat ziarah-ziarah seperti itu, dan di sana banyak ulama lain lagi seperti itulah. Banyak banyak mujtahid lain, banyak ayatollah lah kalau di sana. Suatu saat ketika Imam Khomeini ada di Najaf, di dalam puncak-puncak perjuangannya Mas Iran melawan Reza Pahlavi menjelang revolusi, dekat Imam Khomeini dia marja. Orang-orang bayar humus kepadanya untuk mendukung perjuangannya juga Imam Khomeini. Ya. Karena butuh dana dan itu adalah humus karena beliau adalah marja taklid. Maka kemudian ada orang beruang atau orang kaya dari Iran datang khusus ke Najaf untuk menyetorkan menyetorkan humusnya, uangnya, bawa uang. Setelah sampai di Najaf dan menyampaikan bahwa saya dari Iran ke sini hanya untuk bayar
untuk membayarkan humus, ya, Imam Khomeini justru menolaknya. Padahal ini jumlahnya tidak sedikit, ya, jumlahnya tidak sedikit, ya, seperti itu. Akhirnya kemudian orang itu heran, enggak, kamu kembali aja ke Iran, bawa itu uang, bukan saya tidak terima, tetapi belum saatnya, seperti itu. Begitu orang itu kembali ke Iran melalui perbatasan, karena dia naik darat, melalui perbatasan, di perbatasan langsung dia ditangkap oleh apa namanya, oleh mata-mata Safak, oleh spy-nya Reza Pahlavi, kan namanya Safak tuh, intelijennya CIA-nya lah, namanya Safak. Akhirnya kemudian digeledah, diperiksa, kamu dari Imam Khomeini membayar humus, mendukung perjuangan Imam Khomeini. Kata dia, saya datang tetapi tidak menerimanya, ini uangnya masih ada. Karena uangnya masih ada, dibuktikan, akhirnya tidak jadi ditahan. Loh, baru dia sadar luar biasa, Imam Khomeini. Dia menyelamatkan saya, luar biasa. Nah, bagaimana dia tahu itu? Kan pasti adalah Khuduri namanya. Satu lagi cerita tentang hubungan antara Tabatabai yang kita baca bukunya, syarahnya pada buku sebelumnya. Ya, yaitu Tabatabai kita tahu juga penulisnya Tafsir Al-Mizan. Dia seorang filosof besar juga di Iran. Dia arif, ya, juga urafa lah. Dia adalah banyak melahirkan pemikir di Iran. Ya, jadi arsitek-arsitek revolusi Islam Iran itu lahir dari tangan juga, selain Imam Khomeini juga Tabatabai, seperti Murtada Mutahari, Bahonar, dan sebagainya. Dan banyak lagi yang lain. Termasuk yang sekarang, apa namanya, ulama-ulama yang arif sekarang, itu adalah boleh dikatakan dari tangannya Tabatabai. Ya. Salah satu murid terdekatnya yang paling dia sangat cintai adalah Murtada Mutahari. Murtada Mutahari. Murtada Mutahari ini benar-benar waktunya habis. Dia sebetulnya adalah profesor, guru besar di Teheran. Tapi dia banyak berceramah di masyarakat, mencerahkan orang. Ya. Bukan hanya berceramah, tetapi juga datang ke daerah-daerah kepada ulama-ulama yang mengumpulkan humus. Dia minta supaya diserahkan kepada Imam Khomeini karena butuh perjuangan. Bahkan pada saat revolusi sudah terjadi, dia pun masih melakukan tugas-tugas yang diembankan kepadanya. Suatu saat setelah revolusi tahun 79, sudah revolusi nih, dia diundang di sebuah rumah atau dia datang kepada sebuah rumah untuk menyampaikan ceramah, ya, dalam sebuah majelis. Sekeluar dari majelis itu malam-malam, di luar pembunuhnya sudah menunggunya. Begitu sampai di luar, dari jarak yang sangat dekat, orang yang akan membunuhnya itu menodongkan pistolnya ke kepala serban Murtada Mutahari dan meletuskannya. Jadi Murtada Mutahari ditembak kepalanya dari arah yang sangat dekat. Ia langsung meninggal dunia. Pada saat Murtada Mutahari syahid, pada saat itu juga guru yang sangat dia cintai dan mencintainya sedang terbaring di rumah sakit dalam keadaan sakit. Ya, kalau sudah tua pada saat itu Tabatabai, Allama Tabatabai. Maka kemudian bagaimana ini, kan murid terdekatnya Tabatabai adalah Mutahari. Tapi semua orang sepakat, kita jangan sampaikan dulu kepadanya karena dia sakit, maksudnya gurunya sakit. Tabatabai sakit. Nanti kan ada hubungan emosionalnya sangat kuat. Nanti penyakitnya tambah parah. Kira-kira gitulah. Maka tidak ada yang menyampaikannya. Sampai suatu saat ketika prosesi ini sudah berlangsung semuanya, sudah dikuburkan, sudah berkabung, sudah selesai, barulah mereka bersepakat untuk mengutus beberapa orang datang ke tempatnya Tabatabai dirawat untuk menyampaikan kalau Mutahari sudah tidak ada. Murid yang sangat dia cintai dan mencintainya sudah tidak ada. Akhirnya datanglah beberapa orang diutus oleh Imam Khomeini untuk menyampaikan berita duka tersebut. Begitu sampai mereka di rumah sakit, di ruangan tempat dirawatnya itu Tabatabai, lalu kemudian mereka semuanya bingung, ini siapa mulai berbicara? Tidak ada yang berani mulai berbicara, menyampaikan berita yang bisa dianggap sangat menyentuh hati Tabatabai.
Tapi ketika mereka semuanya duduk untuk berpikir siapa yang akan memulai pembicaraan, tiba-tiba Tabat-Tabai yang berbicara terlebih dahulu. Luar biasa. Tiba-tiba Tabat-Tabai mengatakan, saya tahu apa yang kalian ingin sampaikan. Loh, kalian kenapa kamu tahu? Ya, kamu kan akan menyampaikan kepada saya bahwa Ayatullah Mutahari telah tiada. Kaget. Kenapa Anda tahu? Sementara kita sudah sepakat tidak ada yang menyampaikannya. Ya pada saat kejadian saya menyaksikan ruhnya Mutahari terbang ke langit. Jadi Tabat-Tabai menyaksikan itu melalui apa kira-kira kalau bukan ilmu laduni ataukah ilmu yang disebut dan tadi dengan ilmu huduri. Banyaklah cerita-cerita seperti ini berkaitan dengan ulama-ulama besar kita yang memang mencoba melakukan olah rohani, tazkiyatun nafs, sehingga kemudian semuanya bisa hadir pada jiwanya walaupun dia tidak bersamanya. Seperti tadi, pada saat Mutahari ditembak, ternyata gurunya yaitu Allamah Tabat-Tabai menyaksikan itu. Dia katakan, pada saat kejadian itu saya menyaksikan rohnya Mutahari terbang ke alam yang paling tinggi. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh cerita-cerita seperti itu ya. Jadi pertanyaannya, bisakah kita seperti itu? Ya, bisa saja. Jadi contohnya seorang tekun belajar ilmu sains, matematik, dan ilmu dunia lain, apakah dia bisa? Jawabannya bisa. Jadi kita melakukan 2 kerja keras. Yang pertama adalah kerja-kerja husuli tadi, kasbi. Yang kedua, melakukan kerja-kerja rohani. Karena kerja-kerja rohani ini kan dilakukan tidak harus dengan duduk saja terus-menerus. Pada saat kita sedang belajar seperti ini juga kita bisa melakukan kerja-kerja rohani. Mensucikan diri kita dengan tidak berpikir yang buruk, dengan tidak berpikir yang pikiran itu ataukah hal-hal yang kita pikirkan itu kemudian menjadi hijab pada jiwa kita. Jadi seperti itu. Misalnya kita datang belajar, itu niatnya hanya untuk mencari ridha Allah, tidak ada niat yang lain. Kalau kita naik niat belajar supaya misalnya supaya ini dan itu, berarti tidak sedang melakukan olah rohani, tidak sedang melakukan tazkiyatun nafs. Makanya seperti yang kita pelajari dalam Al-Quran, wala tamnun tastaksir. Kalau memberi jangan pernah berharap, kamu gitu. Karena kalau kita berharap, ya berarti mengotori jiwa kita. Ya, ingat, mengotori jiwa kita. Ketika mengotori jiwa kita, dia menjadi tabir, dia menjadi hijab. Nah, seperti itu. Jadi pada saat orang memberi misalnya, dia juga pada saat yang sama melakukan olah rohani. Kalau seorang guru mengajar, dia sekaligus melakukan olah rohani. Ya, mana seperti itu. Supaya apa? Supaya jiwanya itu benar-benar bersih dari harapan dan kepentingan-kepentingan. Maka ayatnya itu ayat-ayat yang turun di surat-surat pertama mengatakan wala tamnun tastaksir. Kalau kamu memberi, kata memberi di sini apa saja? Memberi benda, memberi ilmu, memberi tenaga, memberi pikiran kepada orang lain, jangan pernah berharap dapat lebih banyak. Lalu apa yang dilakukan? Kita memberikan itu semata-mata ibtigha mardatillah, hanya karena ingin mendapatkan ridha Allah. Supaya jiwa kita itu menjadi bersih dari harapan-harapan dan keinginan-keinginan yang sifatnya rendah. Karena bagi seorang pesuluk, bagi seorang yang menempuh perjalanan sair wasuluk, harapannya cuma satu, menyatu dengan kekasihnya, tidak ada yang lain. Keinginannya cuma satu, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma itu saja. Penderitaannya paling besar bukan ketika tidak punya ini dan tidak punya itu, tapi penderitaannya yang besar ketika dia tidak diterima, tidak dibukakan pintu oleh kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah ratapan-ratapan kita di dalam doa kumail. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wa'alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.